Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ididia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para sahabat, salah satu surah agung yang paling banyak diamalkan adalah surah pendek yang hanya ada 4 ayat saja dan pendek-pendek pula. Surah tersebut adalah surah Al-Ikhlas yang sangat masyhur, sering disebut dengan nama surah Kulhu. Lebih terkenal dengan nama surah Kulhu sebab diawali dengan kalimat Kulhu pada ayat pertama. Nah, sebagai besar kita tentu hafal di luar kepala surah pendek ini. Banyak pula yang sudah membacanya dan mengamalkannya setiap hari. Siapa suka membacanya walaupun hanya 1 kali, pahalanya menyamai pahala membaca Al-Quran sebanyak 10 juz. Sebab surah Kulhu menyamai sepertiga Al-Quran, dan sepertiga Al-Quran adalah 10 juz. Namun membaca Al-Quran 10 juz pahalanya jauh lebih banyak dibanding hanya membaca 1 kali surah Al-Ikhlas. Nah, setidaknya ada 6 waktu paling mustajab untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas setiap hari. Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas di 6 waktu ini, maka dia akan selamat dari segala keburukan, akan diberikan keselamatan dari kehidupannya miskin. Di hari kiamat kelak dibawa terbang malaikat melewati jembatan Sirat menuju surga dan akan dipanggil Allah disuruh masuk surga. Nah, di video kali ini kembali kita akan mempelajari 6 waktu mustajab membaca surah agung ini. Maka mari simak video ini hingga selesai. Yang berkenan menyimak hingga selesai, saya mendoakan untuknya semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semua kesulitannya dimudahkan, rezekinya deras mengalir berkah melimpah, keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh solehah, dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak masuk surga. Amin Allahumma amin. Jangan lupa para sahabat menuliskan kata amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Sebelum kita mempelajari 6 waktu mustajab membaca surah Al-Ikhlas ini, mari kita baca 1 kali surah Al-Ikhlas agar kita tercatat oleh malaikat telah membacanya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berikut 6 waktu paling mustajab mengamalkan surah Al-Ikhlas. Pertama dan kedua, waktu pagi hari dan waktu sore hari. Saat kita berada di waktu pagi hari dan sore hari, dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Kita akan aman dari segala keburukan jika kita melakukannya. Dibaca sebanyak 3 kali bersamaan dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang juga dibaca masing-masing 3 kali. Rasulullah pernah bersabda, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu 3 marrat takfika min kulli syai'. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas
dibaca masing-masing 3 kali pada waktu sore dan waktu pagi akan mencukupkanmu dari segala keburukan. Yang ketiga, waktu sehabis sholat wajib 5 waktu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani bersumber dari Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani. Beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidzati dubura kulli sholatin. Rasulullah mengajarkan aku membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas setiap selesai ibadah sholat wajib 5 waktu. Yang keempat, waktu sebelum tidur. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidatina Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah jika akan berangkat tidur, beliau menyatukan kedua telapak tangan kemudian meniupnya, lalu membacakan pada keduanya 3 surah pendek, yakni surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau ke seluruh tubuh yang dapat beliau jangkau, mulai dari kepala, wajah dan bagian depan tubuh beliau. Beliau melakukan ini sebanyak 3 kali. Di samping itu, membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur akan menjadi amalan masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, man arada ayyanama ala firashihi fanama ala yaminih. Siapa saja yang akan tidur di pembaringannya lalu ia mengambil posisi miring ke sebelah kanan, thumma qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, idza kana yaumul qiyamati yaqulu lahu rabbu ya abdi udkhul ala yaminikal jannah, maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu. Yang kelima, waktu masuk ke dalam rumah. Saat kita pulang dari bepergian, saat masuk rumah, selain mengucapkan salam juga dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas saat masuk rumah akan menjadi amalan kekayaan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad, beliau berkisah sebagai berikut. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadukan kemiskinan dan kesulitan hidupnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya memberikan nasihat, jika engkau masuk ke rumahmu, ucapkanlah salam terlebih dahulu jika di dalamnya ada seseorang dari keluargamu. Jika tidak ada seorang pun dari keluargamu di dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam kepadaku. Kemudian bacalah surah Al-Ikhlas 1 kali. Lalu laki-laki yang menemui Rasulullah tersebut mengamalkan nasihat Rasulullah ini. Setiap kali dia masuk rumah, dia mengucapkan salam lalu membaca surah Al-Ikhlas. Dia mengamalkannya dengan rutin dan istiqomah. Hasilnya sangat luar biasa. Allah kemudian melancarkan rezekinya dengan memberikan kecukupan dan kekayaan sehingga mampu pula membantu para tetangganya dan kerabatnya. Waktu yang keenam, waktu sedang sakit. Ketika kita diuji Allah dengan sakit, juga dianjurkan memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas di saat sedang sakit akan menjadi amalan penyelamat dari siksa kubur dan kelak akan dibawa malaikat melintasi jembatan Sirat menuju surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas saat sakit menjelang kematiannya, lam yuftan fi qabrihi,
wa amina min doqtihil qabru, maka ia tidak akan disiksa di alam kubur dan aman dari himpitan kubur. Wa hamilathul malaikatu yaubal qiyamati bi akufiha hatta tujayyizahu syirata ilal jannah. Bahkan para malaikat dengan telapak tangan mereka akan membawanya menyeberangi jembatan Sirat hingga sampai ke surga. Demikianlah 6 waktu paling mustajab untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.